Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, dan semoga amal ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, menindaklanjuti materi kita tentang obat dari kelalaian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara obat dari suatu kelalaian. Yang pertama, hendaknya diri seseorang bersungguh-sungguh untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab disebutkan oleh para ulama, fa inna dzikrallah, karena sesungguhnya Allah Jalla wa ala, zikir kepada Allah itu merupakan syifaul qulub. Zikir kepada Allah itu merupakan obatnya hati. Min hadasyaqami, dari penyakit ini. Di penyakit kelalaian itu karena tidak banyak ingat kepada Allah, tidak banyak berzikir kepada Allah, meremehkannya. Maka hendaknya seorang muslim itu betul-betul memperhatikan wilayah-wilayah, waktu-waktu untuk ingat kepada Allah. Jangan diremehkan dan jangan disepelekan. Contoh, ini yang sering banyak kita lihat. Ya, ini yang sering banyak kita lihat. Ya, di waktu-waktu, di areal-areal yang mestinya di situ kita itu zikir, tapi justru tidak kita gunakan untuk berzikir. Ya, ketika azan dikumandangkan,
ketika azan dikumandangkan. Ada dua peringatan dari Rasulullah SAW. Ini sederhana, sekali lagi ini sederhana, ini sepele, tapi kelihatannya dari situ penyakit-penyakit yang lain itu akhirnya ikut kepada kita. Pada saat dikumandangkan azan, apa yang disunahkan oleh Nabi kepada kita? Satu, disunahkan apa? Untuk istimah, disunahkan untuk mendengarin. Ini sudah banyak yang meninggalkan. Kenapa? Ngobrol. Ayo kita lihat diri kita, nggak usah orang lain. Apakah setiap azan kita dengar azan pasti kita simak dengan baik? Nggak usah orang lain dulu, tolong diperhatikan betul ini. Kita, nggak usah orang lain. Apakah setiap ada dengar azan kita istimewa? Itu satu. Yang kedua, disunahkan untuk menirukannya. Ini sudah kita nggak lakukan semuanya. Masya Allah. Ini bagian daripada zikrullah. Ini bagian dari zikrullah. Itu satu, Pak. Yang kedua, di saat berzikir itu hendaknya dirasakan dengan hati. Maka ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, ya, kata beliau itu an yujahida nafsahu alal ikhtani min dzikrillah. Hendaknya dirinya itu diajak untuk mujahadah. Mujahadah itu apa? Apa? Sungguh-sungguh untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Sungguh-sungguh dirasakan, diikuti zikir itu dengan sebaik-baiknya. Ngapunten Mbak, ini kita ulang-ulang dan terus saya sampaikan karena sampai hari ini saya masih banyak melihat dari ya mungkin teman-teman yang sudah ngaji ya, yang sudah ngaji dan kita rumongso zikir. Saya sudah zikir. Coba disimak. Zikir setelah sholat. Disunahkan oleh Nabi membaca apa kita? Barang siapa yang setelah sholat itu membaca tasbih berapa? 33. Kemudian tahmid 33. Takbir 33. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, barang siapa yang setiap kali selesai sholat fardu membaca zikir-zikir tersebut, ya sebanyak yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Gitu loh. Allah akan ampuni dosa-dosa orang tersebut, ya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Pertanyaannya, itu sudah kita amalkan apa belum? Belum? Sudah ya, sudah kita amalkan. Saya mengamati ada dua kesalahan. Kalau saya dekat dengan teman-teman kadang-kadang kok cepet, tak lirik banget. Ini teman-teman yang sudah ngaji, kita termasuk di dalamnya. Ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, antara bacaan dengan hitungan tidak sama. Ini kesalahan. Menunjukkan apa? Kita lalai di saat zikir. Obatnya lalai apa? Yang pertama tadi obatnya kelalaian apa? Zikir. Pada saat zikir kita lalai. Ngerti maksudnya? Saat zikir kita lalai. Ada dua kesalahan di sini, Pak. Yang pertama, kesalahan antara
bacaan dengan hitungannya boten sami. Simak. Saya sering melihat begitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Cocok. Satu. Sampai kapan kita begini? Ini kesalahan pertama. Jadi bacaan ini benar, hitungannya sih boten bener. Kata sing subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi gini sih telu gini piro 15. Jadi kita pikirnya berapa? 6 kali lah. Nanti telu ini harus 15. Begitu juga tasbih juga begitu. Ya, tahmid juga begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iki saya perlu, iki wis 15, Pak. Loh, ini satu kesalahan. Belum sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kesalahan yang kedua apa? Tolong disimak. Tolong disimak. Kesalahan yang kedua, bacaan dengan hitungannya sama, cuma bacaannya tidak punya makna. Nek bacaan itu disesuaikan dengan hitungan, bacaan sampai butuh bacaan tasbih. Buktikan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Tahmid itu gimana? Nek tahmid itu mana? Coba hitung satu. Iki suwe. Nek ini kesuwen. Nek punya kesuwen kan. Makanya disingkat kan akhirnya. Gelan. Akhirnya ya apa? Sing banter. Ulah biasa bener lah ini. Ini langsung bener kan. Biasa nih disesuaikan hitungan. Loper. Iku bacaan apa ini? Loper. Nek takbir gitu. Sampai kapan kita pikir model begini? Ngapunten, itu punya makna. Gelan. Loper. Itu punya makna apa? Gak bisa nih bar. Astagfirullah. Kita dinasihati oleh ulama sampai ketika kita nulis Assalamualaikum tidak boleh disingkat askum atau ASS. Pengalaman ini. Itu bukan doa. Itu doa ojo disindah. Akhirnya Allah SBT, Nabi SAW, sahabat RA, Raden Ajeng. Itu doa. Itu doa. Kita belum berdoa. Zikir juga begitu kan. Subhanallah. Terus kita singkat, Pak. Kita sadar itu sifat Allah dan itu asma Allah. Kalau panjenengan dengan saya, kalau dituntut baca opo-omo'i sesuai dengan petunjuk Nabi, subhanallah. Terus jenengan berdalil nek ngono yo kesuwen. Kita nanya lagi. Apa yang perlu kita tanyakan? Loh, kita nggak senang menyebut namanya dengan baik. Pun itu yang pertama. Bersungguh-sungguh dirinya untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah memperhatikan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong kepada Allah.
Ini obatnya kelalaian. Obatnya kelalaian. Bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bidu'ai wa husnid dhurra'ati wa tawajjuh ilaihi. Ya, dengan doa yang sungguh-sungguh dan bi husnid dhurra'ati, sebaik-baik ketundukan dan menghadapkan wajah dan hati kepada Allah. Posisikan di saat doa itu kita sedang butuh dengan apa yang kita minta. Itu dengan sepenuh hati. Makanya di situ diliputi dengan kehinaan, diliputi dengan kerendahan, sehingga hasilnya nanti orang semakin banyak berdoa itu menghasilkan sifat tawadhu. Jadi nek kula sampeyan iku sering berdoa, sering memohon kepada Allah, kok memiliki sifat congkak, takabur, ujub, wis boten cocok. Itu belum berdoa kita. Karena doa itu apa? Ada dua sisi kaidah yang besar dalam doa itu. Yang pertama, di dalam doa itu terkandung sebuah iktiraf, pengakuan. Perhatikan, di dalam doa itu adanya suatu apa? Pengakuan bahwa Annallaha al-ghani, Annallaha al-qadir, Annallaha al-alim. Pengakuan bahwasanya Allah itu maha pemilik, maha kaya, maha berilmu, maha perkasa, maha berkuasa. Itu Allah kita sebutkan, dia maha sekali. Itu pengakuan di dalam doa. Satu, itu kaidahnya. Berarti pada saat kita doa, kita itu memohon kepada zat yang maha besar, maha kaya, maha mengetahui. Sedangkan kita yang berdoa itu menunjukkan, membuktikan dan ingin mengakui adanya apa? Kelemahan. Kita ini lemah, kita miskin, kita fakir, kita jahil, kita miskin, itu kita. Rumongso enggak kita miskin, rumongso enggak kita jahil, rumongso enggak kita lemah, rumongso enggak kita enggak punya apa-apa. Lalu keluar dari masjid ini, masing-masing dari yang sudah berdoa, ada kesombongan. Doa itu bahasa ekstrim apa? Doa itu bahasa ekstrimnya apa? Ngemis kan? Minta, kenapa minta? Karena nggak punya. Rumongso kalau nggak punya, rumongso kalau nggak punya, rumongso kalau miskin. Lalu bagaimana dengan sifat ujub itu? Nah, berarti belum di sini, belum belajar untuk doa yang serius. Makanya hasil dari orang-orang yang betul-betul munajat kepada Allah itu disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu, para ulama yang sudah betul-betul semakin dekat kepada Allah, semakin menunjukkan tentang penghambaannya. Tidak ada rumongso lebih, tidak ada. Kenapa? Sama-sama hamba. Coba saja sekarang kita duduk sini sebagai apa? Kita sholat menghadap kepada Allah sebagai apa? Persoalannya sudah menghambakan. Itu persoalan. Itu persoalan. Sudah menghambakan. Sudah posisikan diri sebagai hamba. Sehingga nanti kalau kita sudah sadar, saya hamba. Imamnya, muadzinnya hamba. Marbotnya, samping kanan kiri kita, satu masjid, terus ada yang menyombongkan diri. Belum kita.
belum penghambaan itu belum kita jalani. Makanya gak heran kalau rumongso punya sesuatu rumongso. Kenapa? Kesadaran di dalam penghambaan belum dimulai. Untuk yang kedua, yang ketiga, obat dari kelalaian adalah liya'tanya bil ilmi nafi', bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bersungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian? Fa innal ulumun nafi'ah, sesungguhnya ilmu-ilmu yang bermanfaat mustamiddah itu bersumber min kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, di dalam ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari kitab Allah. Ilmu yang bermanfaat bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiha, di dalam ilmu yang bermanfaat, tanfa'un azimun lil qulub, itu sangat banyak manfaatnya, memberi manfaat yang sangat agung ke dalam hati. Ini di dalam ilmu yang bermanfaat terdapat manfaat yang sangat agung di dalam hati. Wasifaul lima fis sudur, dan juga merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Itu ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah sebutkan di surat 10 ayat 57. Surat 10 ayat berapa? 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada pelajaran Al-Quran dan Sunnah, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmah bagi orang yang beriman. Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izatun min rabbikum, nasihat dari Rabb kalian. Wasifaun, dan itu juga merupakan obat lima fis sudur, terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Wahudan, dan juga menjadi petunjuk. Warahmatun, dan ilmu Al-Quran itu sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Pun coba ini dikaji yang serius. Makanya kalau tidak berkeberatan, Bapak Ibu punya agenda-agenda yang sudah terjadwal, betul-betul manfaat waktunya ini. Satu, diperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ada waktu untuk belajar tahsin. Sambung? Betul. Rutin. Gak bolos. Oh, kadang-kadang niku seminggu ping piro. Ya kadang-kadang sering, kadang-kadang sering. Ini kemarin teman-teman kita cek sudah Ustaz khotam, selesai. Kita tes bacaan Fatihah. La haula wala quwata illa billah. Orang mentolo, Pak. Iki sing khatam, sing gak khatam kaya opo. Makanya perlu dimurajaah. Mentang-mentang wis mari belajar tahsin khotam durung dites. Ternyata dites dimurajaah. Satu,
ya, panjang pendek makhrote, masya Allah. Itu sing wis belajar khotam darahnya. Makanya kapan hari itu kalau tes begini kajian saya, ayo kita mulai juz amma, surat-surat pendek, masya Allah. Terjebak dengan lagu, terjebak dengan irama. Qul huwallahu ahad. Yes, mantep. Iki kula lo ahad iku wis salah ngoten. Allahus samad. Yes, mantep. Dadi sing ndak ditawakno sing tawa pun dimulai lagi. Saya harapkan dimulai lagi. Terus terang saya masih penasaran nih. Sajane kula kepingin Mbak, pas jadwal saya itu dimulai dengan tilawah. Cuma kula wedi ngoten. Kok pegang sing ngaji. Dites ya. Kapan hari saya coba juz amma, satu ayat satu kan pendek toh, amma yatasa. Murojaah. Kemudian usahakan itu bagian dari amalan rutin. Jenengan punya moto di rumah ini, tidak ada hari yang terlewatkan kecuali kulalui dengan bacaan Al-Quran. Tulisan jadi kamar, sudahkah hari ini baca Quran? Sudah jadi bacaan rutin Pak? Koyoke durung. Menjawab angel ngene iki durung. Coba bagaimana panjenengan akan memiliki roh dari Allah Ta'ala, akan dituntun oleh Allah, akan dekat dengan Allah. Amalan yang paling utama, zikir yang paling utama, paling mudah, tapi memiliki keutamaan yang besar itu ditinggalkan. Saya tanya, ada zikir yang lebih mulia dari Al-Quran? Ada zikir yang lebih utama dari Al-Quran? Ada doa yang lebih hebat dari Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada satupun zikir yang bisa mengalahkan Al-Quran. Zikir baca Quran itu seutama-utama zikir, seutama-utama doa. Amalan yang paling agung, keutamaannya sangat banyak, dan memiliki keajaiban yang sangat besar, itu ditinggalkan. Gimana kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala? Makanya di sini harus ada sinergi dan ta'awun. Ibu-ibu berkewajiban mengingatkan suaminya. Ya, kok hari ini saya belum dengar baca Quran dari sampean gitu. Jadi bapaknya, wis mah tak woconin dalam hati. Saat ini alasan kita nggak baca Quran itu alasannya apa? Alasannya apa? Sibuk. Sibuk. Wong sampean sibuk mau jauhi ayo koper. Itu bagian tanda-tanda dua hal. Jangan disepelekan. Kalau itu terus menerus tiap hari, itu kan meremehkan. Nah, ciri-ciri orang-orang yang meremehkan, gampang menggambangkan begitu, bukan menjadi sesuatu yang besar. Itu tanda-tanda min alamat nuqsanil iman wa qasawatul qalb. Orang yang bermalas-malasan di dalam ibadah dan meremehkan suatu amal, itu bagian tanda-tanda kerasnya hati dan tanda-tanda berkurangnya iman. Jadi ini anak mengkatin ibadah males terus ngeremeh itu ciri ini loh.
Ayo, ngeremeh itu ciri apa? Meninggalkan dengan tanpa menyesal. Itu kan sepele tadi ini. Itu kan remeh amalannya. Maka kita kehilangan tidak merasa sedih, tidak mengamalkan tidak merasa kehilangan. Ini kan meremehkan. Dan sifat ini dikatakan oleh para ulama, ada sifat yang demikian itu ya dulu ala qillatil khasyatullah. Mas perhatikan ini. Wong niku nek males beribadah, terus meremehkan ibadah, iku ndudono qillatil khasyat, tipisnya rasa takutnya kepada Allah. Satu. Jadi rasa begini Gusti Allah itu tipis sekali. Dibuktikan dengan itu. Yang kedua apa? Himmatu alal jannah. Tipisnya keinginan untuk mendapatkan surga. Ya Allah. Jenengan tahu Pak, orang kalau ingin mendapatkan sesuatu apa yang dilakukan? Contoh, orang nganggur kepingin dapat kerjaan, yang dilakukan apa? Selalu mencari info-info tentang pekerjaan. Begitu dengar ada lowongan, apa yang dilakukan? Itu keinginan untuk mendapat pekerjaan. Itu namanya keinginannya ada, girohnya ada, betul-betul ingin kerja. Coba ketika ada orang, Mas, aku tolong Mas, barangkali ada kerjaan, aku dikandani Mas. Begitu kita beritahu, segera Mas yo bikin permohonan, bikin surat-surat. Sampai kita tunggu 1 hari, 2 hari. Sik Mas yo, aku sih ini. Tuh 3 hari, 4 hari. Jenengan bilang apa? Kaninya. Kok bisa ada peluang hilang tanpa penyesalan? Ada peluang hilang tanpa penyesalan. Tidak mencetak gol setiap kali ada peluang. Nek jenengan kali itu aku jadi penonton sepak bola. Coba isok sampean bayang nih. Jenengan bisa bayangkan kalau kita sedang nonton asik-asiknya nonton sepak bola. Ada suatu pemain yang setiap ada peluang tinggal nendang, dul itu gol gitu. Peluang itu ada di depan mata. Kesempatan itu ada di peluang mata, tapi dia tidak memanfaatkan. Jenengan nonton itu kira-kira komentarin loh. Kita takoni. Betul apa enggak? Tokno itu. Gregetan kita. Kenapa? Karena banyak lowongan-lowongan yang dia tidak pinter untuk memanfaatkan. Dia hanya bermain-main di sana. Ibu bapak bisa bayangkan apa komentar itu. Dan pemain itu siapa? Jenengan tahu? Itu kita. Punya kesempatan baca Quran, nggak dipakai baca Quran, hilanglah baca Quran ini. Kesempatan untuk infak, nggak infak. Kesempatan untuk zikir, nggak zikir. Kesempatan untuk ziarah, nggak ziarah. Kesempatan sholat sunnah, nggak sholat sunnah. Pak, betulkah kita ingin mendapatkan surga? Dengan sifat demikian itu. Betulkah kita ingin mendapatkan surga? Ini menunjukkan apa? Qillatul himmah. Tipisnya keinginan untuk mendapat surga. Lalu kita berdoa, ya Allah, aku mau surga. Malaikat ngrungokno. Ku kira-kira piye kira-kira? Kan kok tak cocok. Minta surga, ada peluang surga, tidak mau, pintu terbuka, tidak masuk, jalan terbentang, tidak dilewati. Terus apa yang kita inginkan? Kan begitu. Coba kita renungkan matang-matang. Makanya disinilah kita menjadi orang ingin dimenangkan oleh Allah orang kafir. Tapi kita lakukan sesuatu yang membantu orang kafir. Tahu nggak kita ini? Jadi kemalasan-kemalasan seperti ini itu sebagai apa? Peluang untuk memberikan kemuliaan kepada orang kafir. Kita ingin ditolong, tapi yang kita lakukan justru menolong. Dicamkan baik-baik nih. Ya. Ini ilmu yang bermanfaat jangan diremehkan. Ilmu yang bermanfaat jangan disepelekan. Makanya mengkaji bacaan Qur'annya diperbaiki. Ayo kita adakan lagi bacaan tajwidnya dipertajam.
begitu. Makhrajnya dipertajam begitu. Nanti dites jadi imam situ. Ya, Masya Allah. Ini penting, Pak. Penting. Ya, bagaimana kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kayak begini kita terhadap ilmu meremehkan, dengan Quran diremehkan, dengan sunnah diremehkan. Coba nanti ditambah lagi hafalan-hafalannya, ya surat-surat pendek gitu loh Pak. Caranya apa? Gak usah banyak-banyak, kita paham lah, kita ini sudah berumur gitu loh. Nah, pulang bersama ini kan ada kelemahan. Nek diganya paham Quran cepet tuwek gitu. Gitu. Harus apalan Quran tuwek. Langsung tuwek aja apalan ini. Itu kelemahan kita itu. Loh gimana? Ayo Pak, kita adakan hafalan Quran. Tuwek. Langsung tuwek. Ini apalan langsung tuwek. Merang sampean. Coba dijak rekreasi langsung nom kabeh. Modelmu Pak. Iku kakean gaya. Wis gak usah iku gak zaman saat ini. Sekarang tuh ingin bukti, Allah itu ingin bukti. Kalau ingin betul-betul kita ingin ditolong oleh Allah. Jangan bermain-main dengan masalah ini. Jangan bermain-main dengan masalah ini. Jadi yang ketiga apa? Mengambil ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Quran tuh Masya Allah luar biasa pengaruhnya. Itu kalau kita baca dengan baik, diisi dengan jiwa, itu luar biasa jiwa kita ini terjaga dari segala kerusakan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Quran itu tali yang sangat kokoh. Al-Quran itu merupakan tali yang sangat kokoh. Wa nurul mubin, cahaya yang sangat terang benderang. Ya, wa shifa'un nafi', dan obat yang sangat bermanfaat. Obat yang sangat bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bih. Ismatun liman tamassaka bih, akan menjadi penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu akan menjadi penjaga. Menjadi penjaga dari penyimpangan, penjaga dari ketergelinciran bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Ya. Kemudian wanajatun limanit taba'ahu, dan Al-Quran itu akan menjadi penyelamat bagi orang-orang yang mengikutinya. Walam yang qadi ajaibuhu, dan keajaibannya itu tidak pernah habis. Masya Allah. Keajaibannya tidak pernah habis. Ya, keajaibannya tidak pernah habis. Dan mukjizat-mukjizatnya itu, keutamaan-keutamanya itu tidak pernah usang. Walau bikatroti tardadi, sekalipun diulang-ulang di dalam membacanya. Masya Allah. Kalimat-kalimatnya, kandungan-kandungannya tidak pernah usang untuk dikaji, tidak pernah usang untuk dipelajari, walaupun dibaca berulang-ulang. Itu salah satu keajaiban terbesar Al-Quran. Tidak pernah hilang keutamaannya, tidak pernah hilang kemuliaannya, walaupun diulang-ulang bacaannya. Seperti kita pernah ada kebosanan baca Fatihah? Halo? Pernah bosan baca Al-Ikhlas? Gelas ganti aja. Nah, justru itu favorit. Coba lo bayangin Mbak,
Ya, bayangkan pagi hari kita dianjurkan membaca 3 kali Al-Ikhlas itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti setiap sholatnya 1 kali. Sore disuruh baca 3 kali lagi. Menjelang tidur suruh baca lagi 3. Dan itu belum sholat sunnahnya. Yang langsung keluar sendiri kul huwallahu. Itu ada keistimewaan yang luar biasa. Dan tidak pernah bosan membacanya. Surat Al-Asr dikaji, diterangkan, dibahas tafsirnya, gak pernah bosan, gak pernah usang. Masya Allah. Kandungannya itu selalu menakjubkan, dijelaskan kepada kita. Itu keajaiban Al-Quran. Makanya ketika itu kita konsumsi dengan baik dan kita mencoba betul-betul mencintainya, mengambil manfaat dan kebutuhannya, itu berbeda rasanya di dalam hati. Makanya sahabat Abu Hurairah mengatakan, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran akan diberikan 4 keistimewaan. Ojo cuma tembok itu diberi Quran, beli tulisan apa namanya, kaligrafi tempeli. Wah, ini gak tahu baca Quran. Ya, mungkin tembok es lebih suarga. Menungsani keri. Bukan dilarang, bukan, cuma kalau pesen gitu, kalau pesen. Kalau jenengan beli kaligrafi itu sing kenek diwaca. Sing gak kenek gak usah dituku. Kenapa? Quran itu untuk memberi kemudahan, bukan untuk menyulitkan, dan untuk dibaca supaya ada manfaatnya. Kalau cuma hiasan itu meremehkan Quran panjenengan. Paham? Tidak dipahami, Pak. Quran itu sampai maca sampai mirip-mirip. Cocok. Quran datang itu untuk memudahkan urusan. Mau cari tok kok ciangile sampean. Maka jangan dibeli yang begini ini. Jelas nih. Itu akhirnya jadi apa, Pak? Nek kakek diwaca tadi apa gitu. Dalam tadi hiasan. Nek tadi hiasan itu kan regane kalian, Pak. Kayak pantes-pantesan kan ngono akhirnya kan. Itu kalau sampean dibojo kakek digawe ngono lho. Terus gak digawe biar kan. Ayo mulia betul. Di mana kemuliaannya? Di mana keagungannya? Gak bisa dimanfaatkan gitu. Masya Allah, emang gitu kan. Gak bisa dibaca. Padahal Al-Quran itu datang untuk memberi kemudahan-kemudahan. Dan Allah memberikan kemudahan kepada itu. Maka jangan dipersulit. Karena Allah ingin memudahkan syariat ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat ini. Pun itu obat yang ketiga dari kelalaian. Makanya mulai sekarang kalau bapak-bapak dengan saya memang tidak bisa harus 1 juz, ya jangan 1 juz. Karena kita punya kesibukan-kesibukan yang lain, paling tidak minimal 10 ayat. Sampai pada hari raya kemarin, Mbak, saya share di grup-grup ya yang kita ketemu, karena saya melihat begitu, ya, begitu 1 bulan Ramadan, ngamuk kita ibadah. Ngerti ngamuk? Wah, wis tak karu-karuan. Mari subuhnya tadi gak pulang loh. Ditelepon sing itu tilawah. Tilawah. Kini turun yang saya jadi. Padahal ini turun saya jadi pesangka. Apa sih gue itu sama pakai mulai iktikaf. Ada lengger nih gini. Ya, itu 1 bulan penuh luar biasa. Begitu masuk 1 Syawal, hilang semua ibadah. Sholat malam hilang, sholat duha hilang, tilawatil Quran hilang. Kok enak 1 hari, akhirnya kita lanjutkan 2 hari. Kok enak rasanya nggak baca Quran, nggak ada beban. Wis Ramadan wis mari mas, yang pahalanya sudah kita tumbuk di bulan Ramadan kemarin, kita borong di bulan Ramadan kemarin. Saya tinggal sampai 1 bulan lebih nih pengangguran akhirnya. Kita rasakan betul itu, coba. Terus sampai kapan kita dibobokkan dengan demikian?
Ampun. Yang keempat. Yang keempat, obat dari satu kelalaian adalah alaihi bimujalasati ahlil khair wan nubli wafsalah. Masya Allah. Wajib atas orang mukmin, wajib atas orang muslim yang ingin menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, apa? Untuk bermajelis dengan pelaku-pelaku kebaikan. Artinya apa? Bersahabat dengan orang-orang yang baik. Wan nubli, dan berkumpul dengan orang-orang yang cerdas. Bergaul dengan orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu yang bagaimana? Orang yang cerdas itu orang yang selalu mempersiapkan diri, kebutuhan-kebutuhan dan perbekalan menuju akhirat. Itu orang yang cerdas. Itu orang yang cerdas. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, di antara tanda-tanda orang yang cerdas yang pertama apa? Al-Qayyis. Tanda-tanda orang cerdas adalah orang-orang yang al-istidad lil mauti qoblal maut, mempersiapkan bekal-bekal kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Masya Allah. Ini penting sekali, kan? Sangat penting. Satu saat Imam Abu Hazm ditanya oleh Khalifah Sulaiman. Hal ini disebutkan di dalam kitab As-Suwar min Hayatit Tabi'in, gambaran hidup para tabi'in. Niku persoalan niku ringan, dialognya ringan tapi penuh dengan sentuhan kalbunya. Sang Khalifah bertanya, ya Imam, malana nakrohul maut. Wahai Imam, apa sih yang menyebabkan kita itu kok benci dengan kematian? Apa yang menyebabkan kita itu kok benci dengan kematian, berusaha menghindar dari kematian, lari darinya, bersembunyi darinya, menjauh dari kematian? Kenapa? Imam Abu Hazm menjawab, ada dua yang menyebabkan seseorang benci dengan kematian itu. Yang pertama, karena li'annana amarna dunyana. Yang menyebabkan kita benci dengan kematian yang pertama itu adalah karena kita sudah terlanjur memakmurkan dunia. Kita makmurkan dunia itu semakmurnya. Kita bangun semegah-megahnya. Kita hiasi seindah-indahnya. Kita beri kecukupan dengan secukup-cukupnya, fasilitas selengkap-lengkapnya. Itu yang menyebabkan kenapa kita benci dengan kematian. Karena kita sudah terlanjur memakmurkan dunia ini. Akhirnya karena dunia ini kita makmurkan, kita tenggelam kepadanya, cinta dengannya, larut di dalamnya, terbelenggu dan penjara di situ. Akhirnya kita tidak mau keluar dari kemakmuran ini. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita itu kok benci dengan kematian? Yang kedua, Masya Allah. Kenapa? Li'annana kharrabna akhiratana. Itu karena kita sudah menghancurkan akhirat kita. Apa artinya menghancurkan akhirat kita itu? Tidak mempersiapkan bekal-bekal kepulangan kepada Allah. Makanya kalau ditanya, Pak, kalau nanti malam kita diambil oleh Allah, diwafatkan, jangan berkenan enggak? Semua menjawab tidak. Tidak berkenan saya. Kenapa? Belum siap. Yang belum disiapkan apa? Bekalnya. Sangune durung cukup, Ustaz. Bekalnya belum cukup, Pak. Jawaban ini kita sadari, bukan?
Boten. Kenapa? Kalau 10 tahun kemarin kita ditanya begitu, jawabnya apa? Sama. 10 tahun yang lalu kita ditanya, Pak, kita siap belum Ustaz? Sambungin belum, bekalnya belum. 10 tahun berikutnya kita pun mengatakan sambungnya belum. Kenapa kok jawabannya begini? Karena kita memang tidak disibukkan untuk mempersiapkan itu. Kita tidak sibuk mempersiapkan itu. Makanya selalu ketakutan dan sangat benci dengan kematian. Karena memang kita tidak sibuk untuk mempersiapkannya. Itu masalahnya. Apa 10 tahun yang akan datang ditanya saat ini hidup juga begitu jawabannya. Jadi kalau belum ada persiapan sama sekali, terus 10 tahun dari kesekian 10 tahun ikut tinggo kan begitu Pak. Itu 10 tahun pertanyaan yang lalu. Ditanyakan sekarang, jawabnya karena saya belum punya belum kita siapkan. Itu 10 tahun belum disiapkan. Makanya Masya Allah kita sering baca-baca itu. Kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang cerdas, wassalah, dan orang-orang yang soleh, wal yahbis nafsahu, dan orang-orang yang mampu menekan jiwanya, menekan nafsunya, wa yulzimha, dan mengharuskan dengannya bimujalasatihim, untuk bermajelis, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Fa innal jalis mu'athirun fi jalisi. Masya Allah. Karena orang yang duduk itu akan mempengaruhi sahabat-sahabatnya. Salah memilih lingkungan, tidak mungkin kita sukses di dalam bentuk pribadi yang lebih baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena sahabat itu saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Banyak teman-teman kita yang kemarin sudah ngaji rutin, sudah bagus, hilang. Ternyata punya grup-grup baru. Ono sing grup mancing, ono grup nopo sekarang itu grup pecinta burung. Tapi nang dinding itu burung sing dibahas, sing di-share ya burung, sing dipikir ya burung, sampai waktunya habis untuk melatih burung bunyi. Anaknya nggak tahu diajari. Ada waktu yang sangat spesial untuk ngajari burung, tapi ngajar untuk anaknya tidak punya kesempatan. Jangan dijadikan teman karib orang seperti ini. Kenapa? Tidak bagus. Jadi nono burung ini kusuk berkicau, kita latih bendino mas, bangga. Terus itu jadi amal jariah. Umpamane saiki burung jenengan itu jangan latih terus iso maca zikir la ilaha illallah, maca tasbih iso, maca qul hafal, nek perlu ayat kursi. Terus faedahe nang sampean. Seumpamane ana burung kita yang kita latih tiap hari maca ayat kursi. Apa dia dapat pahala? Dan pahalanya mengalir ke jenengan. Dan apakah kita dituntut dikagumi oleh Allah karena berhasil menjadikan burung ini hafal ayat kursi, atau jenengan akan dikagumi oleh Allah ketika anak-anak kita hafal ayat kursi karena panjenengan? Mana yang bermanfaat? Semoga dipikir dewi-dewi. Pahami? Bukan dilarang secara mutlak, boten. Ojo salah paham. Ini kok digoreng. Ustaz Rokok mengharamkan. Saya ke zaman gorengan soalnya. Boleh silakan, tapi janganlah larut. Akhirnya sendiri pikir nih kok dioyo koyok digendong, anaknya jaluk gendong nih kalau gak oleh. Lo ada nggak seperti ini? Sama dengan ibu pecinta kucing itu. Masya Allah. Sampai akhirnya ada fatwa ojo teman-teman. Akhirnya gimana?
Merawat orang tuanya aja nggak mencintai begitu. Sampai bagaimana membersihkan kotoran ibu sampean? Berusaha menghindar, ojo sampai melu aku. Begitu. Kok dengan bangganya merawat tainya kucing, ganteni pasire, disuroni, nek pilek digonang dokter. Sampai kita wis gak kenalan lagi, Pak. Digawe celana kucinge. Wis gak bener to. Kucing itu gak duwe aurat. Wis rumah masing temen iki. Rumah masing temen. Kucing itu gak duwe aurat. Mudah itu gak dosa kucing itu. Nek sampeyan celana, sampeyan iku sing boten waras. Kok kober-kobere ngoten iki. Sementara ibunya sendiri berat dia untuk merawatnya. Lebih mulia mana Anda merawat kucing dengan merawat orang tua? Bersaing kotoran ibu jijik. Di situ ada surga. Tapi sampai dengan senang merawat kucing, merawat burung, nimpali terakhir burung tiap pagi. Sementara Anda menghindar untuk berkumpul dengan orang tua. Di mana akal sehat Mbak sampean? Mana akal sehat kita ini? Orang tua dikesampingkan, binatang-binatang dirawat begitu. Si akal pun Mbak sampean semangat. Ada nggak seperti ini? Ini kan perlu dibenahi, Pak. Ini karena akibat persahabatan-persahabatan yang tidak baik. Membentuk karakter kita seperti ini, meracuni pikiran kita, memuliakan sesuatu yang mestinya disiakit biasa saja. Ya tetap kalau kita ada kucing ya dirambut gitu aja. Nggak usah terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Kita sibuk rambut seperti ini, baca Quran nggak sempat. Boleh saja. Mungkin salah paham mungkin. Buat dikira Ustaz Rokok mengharamkan. Ini dosa sampai double-double. Masya Allah, benar baik. Saling mempengaruhi, teman itu saling mempengaruhi. Coba nih jangan punya grup itu. Sing dibahas apa sih di situ coba? Sing dibahas apa coba? Sing grupnya mana ya permanuan. Burung sing takutlah begitu. Anak-anak kita gimana? Sampai kita tes anak-anak itu ada yang hafal sampai juz 29, juz 28, doa-doa yang melontok kabeh. Tak tanya, kamu kok bisa doa-doa yang siapa? Ustazah. Oh, terus yang ngajari kamu sholat begini kok bisa semua? Ustazah. Kapan disebutkan ayah ini? Oh, ayahku punya majelis sendiri, perburungan. Iya gitu ini. Yang tadi berlagak bulan biasanya. Coba terus kemudian anak kita itu mendapat karunia dari Allah menjadi juara. Fotonya dipasang di sekolahan. Selamat Ananda, putra dan sampai datang berlagak. Wong kan tahu sampai ngulang hari. Jadi coba bayangkan di mana letak kemuliaan kita dan tanggung jawab kita ini. Masya Allah. Ini tolong bagi, nanti akan kita ungkapkan lebih jauh dampak buruk dan dampak yang mulia bersahabat. Yang bersahabat, apa manfaatnya kita bersahabat dengan orang-orang soleh dan apa manfaat kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, termasuk ibu-ibu ini kemarin ini banyak pasien gak karu-karuan. Utang Mbak, Masya Allah, didolmi omah seharga 1 miliar itu. Gak iso nutupi utang ini. Tak tanya dikai opo. Ternyata apa? Punya majelis taklim sosialita. Mak-mak. Sosialita. Ujung-ujungnya apa? Tumpuan utang. Sana sosial, sana enggak bagus saja, cuma aja utang kan. Orang yang membawa Anda ini sampai simak dengan benar. Ini mesti kau yang menghubungi. Kan kita ini ada bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu yang meludus gitu loh?
Coba, kan ada bapak-bapak di sini, ada yayasan, sudah Pak, ini ibu-ibu mengumpulkan dana untuk sosial, tolong dikelola, disampaikan pada Hebra, biar bapak-bapaknya melulus. Nah ibu-ibu sing melulus bahaya gitu loh. Lah bapak-bapak nek melulus, ya bawa kanca sing tepak, ya. Masya Allah. Kemarin, ngapunten Pak. Makanya kan kalau kritisi bukan kritis, bukan benci, enggak. Sepeda pancal, ayo olahraga itu penting. Tapi jangan sampai kemudian terpeleset gara-gara tersebut, gitu loh. Akhirnya hafal, wong dodol bubur hafal, wong dodol lontong lode hafal, lontong mie hafal. Sing enak duduk bubur, sing dodol kita ya. Lah gak bener sing ini. Rumah sing sedani. Bukan dilarang, mau olahraga bagus gitu loh. Cuma kemudian akibatnya nggak mudorot aja ini. Mudorot gitu. Pun nanti akan kita bahas, insya Allah pada pertemuan datang fikih tentang sosial. Bagaimana kita berinteraksi, memilih teman ini. Mana yang harus kita jadikan teman, dan mana yang kita hindari, dan mana yang harus kita dekati. Boleh nggak kita mendekati orang-orang yang tidak baik? Boleh. Supaya apa? Membawa kebaikan. Ustaz, bagaimana kalau yang kita kumpuli cuma yang baik-baik saja? Yang jelek siapa yang mengingatkan? Bagus, tapi dengan syarat. Syarat pertama, ilmunya harus memadai. Syarat yang kedua, imannya harus kuat. Kalau tidak, seperti panjenengan ini masuk ke pabrik batik, mestinya harus menghasilkan batik. Jangan sampai sampai keluar malah jadi batik. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah akan kita bahas poin yang keempat pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.